Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sebelum itu, akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Meta Febriana, absen 14 dari kelas 10 IPA 3. Nama saya Ijanika Putri, absen 14 dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Agustina Sriwahyuningsih, nomor absen 4 dari 10 IPA 1. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Ketika Nabi Muhammad berusia 3 bulan di dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia saat pergi berniaga ke Yathrib. Kemudian ibunya meninggal di Abwah. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib kemudian mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun. Setelah itu beliau meninggal. Nabi Muhammad akhirnya diasuh oleh pamannya dan diajak berdagang sampai Nabi Muhammad dewasa. Selain berdagang bersama pamannya, Nabi Muhammad juga bekerja sama dengan Siti Khadijah, yaitu seorang janda kaya. Siti Khadijah memberikan modal kepada Nabi Muhammad dan beliau mendapatkan untung besar. Siti Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad karena sifat jujur dan akhlak baik Nabi Muhammad, dan ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Akhirnya, pernikahan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad dilaksanakan ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Dalam kehidupan rumah tangganya, sepasang suami istri tersebut bahagia dan saling mencintai. Kekayaan harta Siti Khadijah memberikan kesempatan Nabi Muhammad untuk berbagi atau menolong kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas, serta memerdekakan para budak-budak. Dalam usia 35 tahun, Nabi Muhammad memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika itu, kaum Quraisy sedang memperbaiki dinding Ka'bah yang rusak. Kemudian mereka bertengkar. Masing-masing pihak memiliki hak untuk pasang Hajar Aswad. Akhirnya mereka meminta Nabi Muhammad untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nabi Muhammad meletakkan batu tersebut di atas kain dan kemudian meminta para wakil kabilah untuk memegang ujungnya, kemudian diangkat bersama-sama. Akhirnya batu Hajar Aswad tersebut dipasang pada tempatnya. Nabi Muhammad semakin populer di kalangan masyarakat Mekah karena beliau telah mendamaikan para kaum Quraisy tersebut. Akhirnya kaum Quraisy memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di antara mereka. Karena kepercayaan inilah yang menjadikan kunci sukses Nabi Muhammad dalam menjalankan atau mengemban misi dakwah Rasulnya. Menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan dalam setiap tahun, Muhammad mengasihkan diri ke Gua Hira untuk merenungi alam dan ciptaannya. Istrinya Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginan tersebut. Disediakan makanan di bawah suaminya sebagai bekal di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu yang pertama, Surat Al-Alaq ayat 1-5. Secara simbolis, Muhammad telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Setelah wahyu pertama datang, turunlah wahyu yang kedua, Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan Nabi mulai wajib menyampaikan dakwah. Rasulullah berdakwah dimulai berbagai tahap. Pertama, secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya. Kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga, Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah, Surah Al-Hajr ayat 94. Pada tahap ini ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Setelah dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan, semakin hari jumlah pengikut Nabi bertambah banyak, dan pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul tersebut. Bahkan semakin keras ujian dan tantangan yang dilancarkan mereka.
Bahkan Rasulullah pernah ditawari harta, tahta, dan wanita asalkan Rasulullah menghentikan dakwahnya. Tawaran itu ditolak Rasulullah dengan mengatakan, "Demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukan dakwah ini sehingga agama ini menang atau aku binasa karenanya." Karena gagal dengan cara membujuk, para pemimpin Quraisy melakukan tindakan kekerasan lebih intensif dari sebelumnya. Budak-budak Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam sampai budak tersebut murtad kembali. Untuk menghindarkan kaum muslimin dari tindakan kekerasan ini, Nabi Muhammad memerintahkan mereka hijrah ke Hasabah. Rombongan pertama di bawah pimpinan Utsman bin Affan diikuti 15 orang. Rombongan kedua di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang. Mengetahui hal itu, pimpinan Quraisy mengirim utusan untuk membujuk Raja Negus agar menolak kehadiran mereka, tetapi Raja menolak. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, muncul perkembangan besar bagi dakwah Islam. Sejumlah penduduk Yastrib masuk Islam. Penduduk Yastrib meminta Nabi Muhammad untuk pindah ke Yastrib dan dia berjanji akan melindungi dan menjaga Nabi. Nabi menyetujui perjanjian tersebut. Kaum Quraisy mengetahui perjanjian tersebut, mereka semakin gila intimidasi kepada kaum muslimin. Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Yastrib. Dalam waktu 2 bulan, kurang lebih 150 kaum muslimin meninggalkan Mekah dan hanya Ali dan Abu Bakar yang menemani Nabi Muhammad di Mekah. Keduanya menemani dan membela Nabi sampai Nabi hijrah ke Yastrib. Musyawarah kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi. Berita itu disampaikan oleh Allah agar Nabi Muhammad segera untuk berhijrah. Demikianlah cerita dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.